terpapar dengan stres. Tapi bagaimana kita menghadapi stres itu, bagaimana kita mendefinisikan stres itu, bagaimana kita memanage stres itu yang akan memberikan impact luar biasa terhadap sistem imun kita. Gangguan tidur, ya, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga kalau dilihat di sini olahraga yang berlebihan dan eksesif, ya, itu juga tidak baik rupanya, ya. Kita sering sekali mendengarkan melihat atau mendengar informasi atau berita seorang atlet mendadak meninggal pada tengah olahraganya atau pada pertandingannya. Ini adalah dampak daripada olahraga yang berlebihan, ya, gitu. Oke. Nah, apa sih dampak bahayanya stres? Nah, kita mulai dari stres, ya, karena kita selalu mengalami stres, ya. Dampaknya mungkin kita bisa introspeksi, kita bisa flashback, ya. Sering nggak sih kita mengalami sakit perut yang kok kita nggak tahu ya penyebabnya, ya sakit mah, bukan kok perut saya nggak enak gitu, ya. Diare atau sembelit, ya. Ini sakit ulu hati, perih, ya, sakit kepala, ya, gangguan siklus menstruasi pada wanita, gangguan seksual, ya, kesulitan bernafas, dan gula darah kita mulai tinggi. Jadi saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin pernah mengalami hal seperti ini, ya, dan ini merupakan salah satu indikator bahwa mungkin Anda sedang mengalami level stres yang cukup tinggi. Yang berikutnya, nah, ini adalah tips, ya, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa meningkatkan imun bapak-bapak sekalian, ya. Jadi kita istilahnya immune booster, ya. Sebenarnya sederhana sekali ya kalau kita lihat dengan gambar ini, ya. Tidur yang cukup. Tidur 7 sampai 9 jam setiap harinya. Saya rasa ini mungkin buat dewasa muda yang masih aktif bekerja akan sulit, tapi tetap kita harus memprioritaskan hal ini karena tidur itu memberikan relaksasi terhadap sel-sel kita, memberikan relaksasi terhadap pikiran kita, memberikan istirahat yang cukup supaya besok paginya sel-sel tersebut dapat memulai aktivitas dengan baik, ya. Kemudian makanlah makanan yang sehat. Makanlah, konsumsilah banyak makanan yang berwarna, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian berikan juga waktu buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita bilang apa ya, me time, ya. Jadi harus ada waktu untuk relaksasinya, meluangkan hobinya, misalnya membaca, ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang disenangi, atau juga dapat melakukan meditasi atau yoga. Lalu olahraga, ya. Olahraga yang di sini yang dimaksud sebenarnya sederhana sekali, ya. Low to moderate impact, ya. Jadi contohnya bersepeda, berenang. Berenang mungkin agak sulit di era COVID ini, ya. Kemudian jogging. Jadi olahraga santai, ya. 30 menit, cukup 30 menit setiap sesinya dan dapat dilakukan 3 sampai 4 kali setiap minggunya. Sebetulnya olahraga ini yang diharapkan adalah kontinuitasnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan benefit daripada olahraga, ya, sebetulnya yang diharapkan di sini adalah kontinuitasnya. Jangan kita olahraga, wah saya udah olahraga nih 1 jam seminggu sekali. Nah, menurut penelitian justru olahraga seperti itu tidak memberikan impact yang baik terhadap kesehatan. Justru yang cukup 30 menit, cuman bersepeda, jogging, ya, berjalan santai atau berjalan lebih cepat, ya, kemudian rutin, ya, seminggu bisa 3-4 kali, itu justru memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan yang lebih tiap sesinya lama, namun cuman seminggu sekali. Nah, nutrisi. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kalau olahraga tuh suka kayak ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang pengen, kadang udah niat, tapi ngantuk, nggak jadi deh, jadi tidur lagi. Oke, kalau begitu makanan. Nah,
Makanan apa sih yang sebetulnya baik untuk sistem imun? Saya bicara makanan tentang bagaimana dia meningkatkan sistem imun. Yang pertama adalah protein ya. Protein ini penting sekali. Kenapa? Karena antibodi itu asalnya protein. Jadi tanpa protein yang cukup tidak akan terbentuk antibodi yang baik. Ya, vitamin A, zinc, vitamin D, vitamin C, dan vitamin E itu semuanya penting sekali untuk memanage, meningkatkan regulasi sistem imun kita. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di sini ya, proporsi antara nutrisi makronutrien itu maksudnya seperti karbohidrat, protein, lemak itu kita golongkan sebagai makronutrien. Sedangkan kalau mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Kalau kita lihat yang berhubungan dengan sistem imun lebih dominan mikronutrien. Jadi nanti saya akan bicara tentang mikronutrien ya. Jadi kalau makronutrien di sini yang penting adalah protein. Sedangkan mikronutriennya macam-macam. Sumbernya juga macam-macam. Namun sebenarnya sumber-sumber makanan ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pentingnya apa sih? Misalnya vitamin A. Vitamin A itu vitamin C, vitamin E, dan zinc itu penting buat barrier fisik kita. Kulit, mata, bulu-bulu di pernafasan, rongga mulut, barrier-barrier fisik itu akan baik kalau cukup vitamin A, C, E, dan zinc. Imunitas selular, ya. Imunitas selular dan pembentukan antibodi kalau kita lihat di sini peran mikronutrien sangat luar biasa. Jadi dominan sekali peran mikronutrien dalam memperbaiki sistem imunitas kita. Nah, contohnya apa sih kalau vitamin A kita dapat dari mana sih vitamin A? Pada umumnya buah-buahan yang berwarna merah, berwarna orange, dan berwarna kuning itu kaya akan vitamin A. Sayur-sayuran seperti wortel, ya, labu, ya, kentang, ya, beet, aprikot itu banyak ya. Vitamin C itu pada umumnya pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Vitamin D. Nah, vitamin D sebetulnya merupakan salah satu komponen vitamin yang seringkali kalau kita periksakan tuh suka rendah. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa 60-70% populasi di dunia ini, jangankan di Indonesia ya, di dunia ini mengalami defisiensi vitamin D. Jadi tidak umumnya yang mengalami tersebut mereka-mereka yang dewasa muda sampai dengan lansia. Padahal kita di Indonesia kaya dengan matahari, ya tetap saja di Indonesia juga populasinya mengalami vitamin D. Nah, dapat juga kita tingkatkan dengan makan seperti ikan, ya, telur, ya, jamur-jamuran, dan seterusnya. Dan juga zinc. Zinc dapat kita temukan pada daging-dagingan, ya, kemudian sayur-sayuran. Nah, ini adalah rekomendasi dosis mikronutrien. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, saya paparkan satu persatu, ya, dapat dilihat sebetulnya kalau kita sudah makan dengan baik, ya, kalau kita sudah makan dengan baik, kita sudah makan yang sehat, ya, seharusnya komponen mikronutrien ini sudah didapatkan oleh kita sehari-hari, ya. Jadi ini adalah dietary intake kita, ya. Nah, kita bisa menambahkan dengan toleransi dosis tertinggi seperti yang saya sebutkan di sini. Contohnya, sekarang lagi era COVID, orang berlomba-lomba minum vitamin C, ya kan? Tapi dosis yang tertinggi yang dapat ditoleransi oleh tubuh kita adalah hanya 2.000 mg per hari. Dan untuk diketahui oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya dosis tertinggi yang dapat ditoleransi ini adalah maksudnya supaya tidak menimbulkan efek yang lebih buruk dari kelebihan vitamin ini. Dan sebetulnya yang diperlukan oleh sehari-hari, kalau kita lihat di sini, sebetulnya cuma 75-90 mg per hari kok, nggak banyak. Jadi sebetulnya kita nggak perlu banget memborong vitamin C di apotek gitu ya. Kemudian contoh lainnya vitamin D ya, vitamin A, vitamin E dapat dilihat di sini. Nah, apa namanya? Oh ya, satu lagi. Apakah di era COVID ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian itu perlu
mengkonsumsi suplemen vitamin? Itu pasti menjadi pertanyaan kita kan, karena mungkin sebagian besar dari kita melakukan hal tersebut ya. Jadi suplementasi artinya kita menambahkan ya. Per definisi suplementasi kita menambahkan. Berarti sebetulnya kita menambahkan yang kurang sebetulnya ya. Jadi istilah suplemen itu kita menambahkan yang kurang. Jadi sebetulnya kalau kita cukup, kita sebetulnya tidak perlu menambahkan. Hanya pada beberapa populasi, hanya pada beberapa orang yang memang mereka memerlukan suplementasi tersebut. Contohnya orang-orang yang dengan autoimun, ya, kemudian pasien-pasien lansia, ya, orang-orang lansia, di mana komponen imunitasnya sudah mulai menurun, maka perlu ditambahkan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ibu hamil perlu mendapatkan suplementasinya. Itu contoh-contohnya. Jadi kalau kita sehat, kita masih muda, kita makan baik, kita olahraga baik, kita istirahat baik, sebetulnya tidak perlu-perlu banget untuk menambahkan suplementasi itu, ya. Kecuali memang vitamin D, ya. Vitamin D karena banyak yang kita periksakan itu mengalami defisiensi, vitamin D memang direkomendasikan dapat diberikan, dapat diminum secara rutin. Nah, yang berikutnya adalah tentang vaksinasi, ya. Jadi baik itu infeksi alami ya, maksudnya di sini kita pernah mengalami infeksi ataupun kita divaksin ya. Jadi vaksin itu kita diberikan, disuntikkan ya, kuman ya, virus yang dilemahkan, yang tidak punya daya infeksi gitu ya, untuk merangsang kekebalan tubuh kita secara aktif. Nah, itu yang disebut sebagai vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bagi kami, bagi saya ahli penyakit dalam sangat merekomendasikan buat bapak-bapak, ibu sekalian yang usianya sudah di atas 60 tahun, terutama vaksin penting seperti vaksin influenza dan pneumonia. Nah, harus kita ketahui bahwa vaksin itu tidak menimbulkan penyakit, ya. Jadi resiko reaksi vaksin itu sebetulnya minimal sekali dan dapat diatasi. Jarang sekali vaksin itu menimbulkan efek yang berat. Nah, khusus untuk COVID memang sampai sekarang belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi COVID-19. Kita lakukan vaksin influenza, kita lakukan vaksin pneumonia, itu tujuannya adalah mencegah supaya kita mendapatkan sakit yang lebih berat. Nah, ini adalah rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam, ya, bahwasannya di sini yang saya tekankan adalah untuk mereka-mereka yang usianya di atas 60 tahun perlu mendapatkan vaksin pneumonia, ya, minimal 1 dosis, ya, dan satu kali seumur hidup bila sudah lebih dari 60 tahun, ya, dan juga vaksin influenza setiap tahunnya. Ini selalu menjadi rekomendasi. Mungkin kalau influenza buat yang muda atau dewasa muda tidak akan memberikan dampak yang berlebihan. Namun kalau buat yang lansia, influenza kadang-kadang menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Nah, sekian presentasi saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya. Semoga dengan materi ini dapat memberikan informasi yang yang menambahkan wawasan kita bersama tentang bagaimana menjaga sistem imun kita. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa menjaga sistem imun itu sebetulnya kalau dilihat dari presentasi ini tidaklah sulit, bisa dilakukan sehari-hari, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Kelola stres Anda dengan baik. Makanlah makanan yang bernutrisi. Perbanyak makan makanan yang hijau, buah-buahan, ya. Olahraga yang teratur. Lalu istirahat yang cukup, hindari rokok dan alkohol. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Surahman sebagai host. Baik, Dok. Saya mohon mungkin share. Siap. Terima kasih. Mohon nanti, Dok, dilihat mungkin chattingnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk dokter, sehingga pada waktu tanya jawab nanti kita sudah siap begitu. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Dokter
Nancy Virginia. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Suratman. Udah ter-share belum ya slide saya ya? Udah ya? Ada. Sudah ada ya? Oke, sudah bisa slideshow belum ya? Udah ya? Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di webinar siang hari ini. Saya juga mau menyapa teman-teman sejawat saya, seperti ada dokter spesialis, ada dokter umum yang juga ikut bergabung di webinar meeting siang ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Top Gun Golfers dan Siloam Hospitals Bekasi Timur yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sedikit berbincang-bincang siang hari ini tentang penyakit jantung di era COVID-19. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kenapa sih sebenarnya penting untuk kita membicarakan tentang penyakit jantung di era COVID ini? Atau apa hubungannya penyakit jantung dengan COVID? Ada beberapa fakta menarik, tapi juga tidak terlalu mengenakan sebenarnya tentang penyakit jantung dan COVID-19. Yang pertama adalah bahwa COVID-19 yang terjadi pada pasien dengan penyakit jantung itu cenderung lebih parah. Cenderung lebih parah maksudnya adalah kasusnya lebih berat biasanya. Nah, ini ada satu bagan yang sederhana, tapi menurut saya cukup menggambarkan dengan baik bagaimana angka kematian pada COVID kalau terjadi pada pasien-pasien yang sehat. Kita bisa lihat di sebelah paling kanan, ini COVID pada pasien muda misalnya, tanpa hipertensi, tanpa diabetes, maka angka kematiannya sebenarnya hanya kurang dari 1%. Tapi apabila COVID terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit penyerta berupa kardiovaskular, maka angka kematiannya akan meningkat sampai dengan 10 kali lipatnya atau sampai 10,5%. Fakta yang kedua adalah COVID-19 seringkali menyebabkan komplikasi kardiovaskular. Biasanya terjadi pada kasus-kasus yang berat. Kurang lebih 1 minggu yang lalu saya dapat konsulan pasiennya Dr. Kurnianto. Itu pasien COVID ya dok, sudah confirm COVID positif, ternyata mengalami komplikasi berupa aritmia. Jadi waktu itu kita dapatkan supraventricular tachycardia sehingga harus kita lakukan kejut jantung. Nah itu salah satu contoh komplikasi kardiovaskular pada COVID-19. Fakta yang ketiga adalah gejala COVID dengan gejala penyakit jantung itu seringkali mirip. Miripnya seperti apa misalnya? Gejala sesak, kemudian nyeri dada, berdebar, batuk, itu bisa gejala COVID, tapi bisa juga itu gejala dari penyakit jantung. Lalu COVID-19 itu seperti yang kita semua ketahui banyak terjadi pada pasien-pasien usia tua. Dan kita juga tahu bahwa semakin tua usia seseorang, maka dia lebih rentan memiliki penyakit kardiovaskular juga. Oke, nah yang berikutnya adalah pasien jantung di era COVID-19 ini menghadapi berbagai tantangan. Apa saja tantangannya? Tantangannya takut ke rumah sakit, stres, kemudian relatif lebih rentan atau imunitasnya lebih rendah. Apa akibatnya apabila pasien-pasien takut ke rumah sakit? Maka resikonya adalah kehabisan obat. Kalau pasien jantung yang rutin minum obat setiap hari kehabisan obat, maka resikonya adalah gejalanya akan kambuh. Kemudian kalau gejalanya kambuh, maka biasanya akan berakhir dengan rawat inap kalau memang gejalanya sudah sangat berat. Kemudian pasien juga seringkali stres. Jadi ada beberapa atau cukup banyak pasien-pasien yang datang kontrol ke poli saya mengatakan bahwa dokter saya stres selama COVID ini karena banyak berita-berita buruk soal COVID, tetangga saya ada yang meninggal karena COVID, kemudian nggak bisa kemana-mana, PSBB, stres. Jadi ya seperti yang tadi Dokter Kurni sudah jelaskan, kalau kita stres maka imunitas kita akan menurun, apalagi sudah punya background penyakit jantung. Begitu juga pasien-pasien dengan penyakit jantung, biasanya karena dia tahu dia sakit jantung, dia lebih rentan, dia makin stres lagi. Akhirnya muter aja di sini ya. Stres, imunitas rendah, gejala kambuh, apalagi kalau ditambah dengan infeksi COVID itu sendiri. Sudah pasti ujung-ujungnya akan rawat inap.
Soal imunitas tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Kurnianto. Soal tantangan yang lain kita akan bahas di slide-slide saya berikutnya. Nah, ini adalah 3 penyakit kardiovaskular paling sering yang akan kita bahas siang hari ini. Yang pertama hipertensi, yang kedua penyakit jantung koroner, yang ketiga adalah gagal jantung. Oke, apa itu hipertensi? Definisi hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih dari sama dengan 140 untuk atasnya, atau lebih dari sama dengan 90 untuk bawahnya, pada minimal 2 kali pengukuran. Nah, ini seringkali jadi bahan perdebatan antara pasien dengan dokter ya. Kalau dokternya tanya, Bapak punya hipertensi, pasiennya pasti jawab, enggak dong Pak, tensi saya normal-normal aja. Oh normal ya Pak, berapa tensinya biasanya? Ya 150, 160 lah dok. Loh, itu sudah tinggi Pak. Tapi kan umur saya 60 tahun dok. Kalau pasien 60 tahun, tensi 160 wajar kan dok? Jawabannya adalah tidak wajar. Kenapa? Karena definisi hipertensi adalah di mana tensi lebih dari sama dengan 140 atau bawahnya lebih dari sama dengan 90 pada minimal 2 kali pengukuran. Berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, apapun latar belakang pendidikan atau budayanya, ya. Kemudian hipertensi ini seringkali nggak ada gejalanya. Jadi ini juga sering pasien denial. Bapak tensinya tinggi loh, oh tapi saya nggak pusing dok, tapi saya nggak sesek dok atau apa. Karena memang hipertensi itu nggak ada gejalanya. Ya, tapi dia bisa menjadi silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa dia bisa jadi silent killer? Karena komplikasi dari hipertensi itu. Apa saja komplikasi dari hipertensi? Pertama, gangguan otak. Ya, stroke biasanya. Kerusakan penglihatan, mata kabur ya, retinopati. Kemudian gangguan jantung, jelas ya, penyakit jantung koroner, kemudian serangan jantung, gagal jantung, kemudian gangguan ginjal. Nah, ini ada satu mitos yang saya perlu luruskan soal hipertensi dan gangguan ginjal. Banyak persepsi di awam bahwa kalau minum obat tensi itu jangan diminum terus setiap hari. Apalagi kalau obatnya banyak. Biasanya obat dari dokter jantung tuh ada banyak ya. Ada obat A, B, C, D, bisa sampai 5-6 macam. Itu orang awam kadang jangan diminum tiap hari, atau obat tensi minum waktu tensinya tinggi aja. Waktu tensinya rendah jangan diminum, nanti makin ngedrop tensinya. Ini adalah persepsi yang salah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau obat hipertensi itu kita minumnya kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak, maka tensi itu akan naik, turun, naik, turun, naik, turun begitu. Nah, kondisi tensi yang tidak stabil, yang naik, turun, naik, turun, naik, turun inilah yang menimbulkan komplikasi ke berbagai organ ini, termasuk juga ke ginjal. Artinya apa? Tensi yang tidak stabil, dan biasanya kalau minum obat tidak teratur, maka tensi itu tidak akan bisa mencapai target yang diinginkan, ya. Sehingga dia akan menimbulkan kerusakan pada berbagai sistem organ. Jadi, yang saya mau tegaskan adalah kerusakan ginjal terjadi bukan karena obat hipertensi yang diminum rutin, tapi kerusakan ginjal itu terjadi karena komplikasi dari hipertensinya yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi saya harap Bapak Ibu yang sudah mendengar saya bicara hari ini tidak ada lagi salah kaprah di antara kita ya, tidak ada lagi mitos-mitos bahwa obat tensi itu bikin ginjal rusak. Oke. Komplikasi yang lain adalah kerusakan pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita. Jadi komplikasi hipertensi sangat beragam dan bisa ke organ mana aja. Oke, ini adalah tips bagi pasien-pasien hipertensi di era COVID-19. Yang pertama, kalau memang sudah punya obat hipertensi yang rutin, maka tetap minum obat tensi Anda sesuai anjuran dokter. Kemudian pantau tekanan darah Anda di rumah. Bisa dengan home blood pressure monitoring. Bagaimana caranya? Kita akan belajar nanti di slide berikutnya, akan saya jelaskan. Kemudian yang penting adalah kenali warning signs atau tanda bahaya. Tanda bahaya ini adalah gejala-gejala yang biasanya muncul pada saat tensi di atas 180 per 110. Apa saja warning signs? Tangannya lagi kena air. Abang Nyeri lagi kepala atau pusing, kemudian ada lemah di separuh badan ya, kemudian wajah merot atau bicara pelo, itu adalah tanda-tanda stroke.
maka segera ke IGD atau cari dokter Rezi ya. Kemudian bisa juga gejala yang dirasakan berupa nyeri dada atau sesak. Ini biasanya berarti hipertensinya sudah memberikan komplikasi ke arah kardiovaskular ya. Bisa berupa suatu serangan jantung akut, gagal jantung akut, aneurisma atau diseksi aorta bisa juga. Kemudian tanda bahaya lainnya adalah apabila tensi tinggi disertai dengan gangguan penglihatan. Jadi kalau tensi mendadak tinggi, kemudian mata kabur, maka segera lari ke IGD. Nah, ini bagaimana cara kita memantau tekanan darah di rumah. Gak usah susah-susah pakai tensi yang mesti dipompa-pompa itu ya. Cukup Bapak Ibu sekalian punya yang namanya tensimeter digital. Terserah mereknya apa, saya tidak di-endorse oleh salah satu merek tensimeter digital. Jadi saya bilang terserah mereknya apa aja, yang penting pastikan bahwa nggak low bat, karena kalau baterainya low, maka pengukurannya bisa jadi nggak akurat. Kemudian posisi duduk, taruh handsetnya di lengan atas, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga, dipaskan saja. Kemudian tinggal pencet tombol untuk dia mengukur tensi secara otomatis. Lakukan ini pada pagi dan malam hari, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa bikin catatan kecil ya, jadi punya buku agenda kecil untuk catat tensi. Pagi biasanya saya ajarkan pasien-pasien saya, pagi jadi bangun tidur, duduk dulu di samping tempat tidur, kemudian tensi catat ya. Malamnya sebelum tidur, kondisi sudah rileks, sudah siap tidur, duduk dulu di pinggir tempat tidur, tensi catat. Nah, kemudian pada saat kontrol ke dokter, bawalah catatan itu dan tunjukkan pada dokter Anda. Dari catatan itu catatan yang sangat bermanfaat bagi kami para dokter untuk menaikkan atau menurunkan dosis obat tensi, atau kalau perlu menambah atau mengganti jenis obatnya. Oke. Selesai tentang tensi, sekarang kita beralih ke kelainan jantung yang kedua, yaitu penyakit jantung koroner. Namanya keren, saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar tentang koroner ini ya. Tapi apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner? Di sini ada ilustrasi, mudah-mudahan cukup jelas terlihat. Jadi jantung kita yang berdetak ini ya, fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, ke seluruh organ dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Untuk dia bisa berdetak dengan normal, untuk dia bisa memompa darah dengan normal, maka otot jantung ini harus diberikan suplai aliran darah dan nutrisi, yang mana aliran darah dan nutrisi ini dibawa oleh pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner, yang kelap-kelip ini ya, yang warna kuning. Pembuluh darah koroner ada 3 cabang utama, ada kanan, kiri depan, dan kiri belakang. Oke. Ini ketika pembuluh darah ini kita potong secara membujur, maka ini adalah penampang membujurnya. Ini penampang yang normal ya, yang tidak ada sumbatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya faktor risiko, misalnya hipertensi, gula, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, maka akan terbentuk sumbatan lemak di sini, timbunan lemak, yang atau istilah medisnya dikenal dengan istilah plak. Nah, pada saat plak ini hanya 30-40% saja dari lumen pembuluh darah, biasanya tidak ada gejala ini pasien, ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama dia semakin membukit. Mulai muncullah gejala pada saat aktivitas, misalnya naik tangga, lari, atau lagi emosi, dia muncul gejala. Nyeri dada biasanya. Nah, suatu waktu dia bisa tiba-tiba pecah, ruptur ya. Kalau ruptur, maka akan dianggap sebagai luka sama tubuh. Tubuh akan berusaha menutup luka dengan membentuk gumpalan darah di sini, atau trombus. Ya, adanya trombus ini akan menghambat atau memperlambat aliran darah di pembuluh darah koroner, sehingga aliran darah ke otot jantung menjadi lambat. Ini yang dinamakan dengan serangan jantung. Ya, pasien biasanya mengeluh nyeri dada bahkan pada saat istirahat. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu lagi, trombus begets trombus, artinya trombus ini makin lama akan semakin besar, dia akan semakin menutup total lumen pembuluh darah. Sehingga benar-benar ini macet total, darahnya nggak bisa ngalir ke otot jantung. Inilah yang dinamakan serangan jantung akut, di mana pasien harus segera dipasang ring. Oke,
Bagaimana gejala penyakit jantung koroner? Gejala penyakit jantung koroner itu kita bagi dua ya. Ada gejala penyakit koroner yang kronik atau stabil, ada juga yang sifatnya serangan jantung akut. Apa bedanya? Kalau yang stabil, maka nyeri dadanya biasanya dicetuskan oleh aktivitas atau emosi. Misalnya habis angkat-angkat beban berat, atau habis marah-marah, itu biasanya muncul nyeri dada. Tapi ketika istirahat, itu berkurang. Atau pakai obat, pasien-pasien jantung pasti tahu ya, obat bawah lidah, obat isosorbit. Nah, itu nyeri dada, kalau hilang dengan isosorbit di bawah lidah, maka itu namanya gejala yang masih stabil. Apa bedanya dengan gejala serangan jantung? Ini adalah gejala yang bahaya ya, jadi harus segera ke IGD. Yaitu apabila nyerinya rasanya seperti berat, kemudian bahkan terasa walaupun pasien udah istirahat ya, udah nggak aktivitas, itu masih tetap terasa. Durasinya biasanya lebih dari 20 menit. Dikasih isosorbit bawah lidah pun sudah sampai 3 kali tetap tidak hilang. Kemudian biasanya disertai dengan gejala penyerta seperti mual, muntah, dan keringat dingin. Apa saja faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner? Faktor resiko ini adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang lebih rentan terkena penyakit jantung koroner. Apa itu? Usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau family history. 3 ini kita tidak bisa modifikasi. Jadi ya udah terima nasibnya ya. Umur udah 65, ya udah nggak mungkin dibikin 35 lagi. Tapi ada faktor-faktor risiko yang kita bisa modifikasi. Seperti apa? Hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, kemudian kurang olahraga, dan kegemukan. Ya, dari hipertensi sampai ke bawah ini faktor risiko yang kita bisa kontrol istilahnya. Nah, bagaimana tips and trik pasien-pasien penyakit jantung koroner di era COVID-19? Kalau Anda telah terdiagnosis penyakit jantung koroner sebelumnya, maka penting untuk tetap minum obat jantung Anda sesuai anjuran dokter dan kontrol ke dokter sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk Anda-Anda yang memang sangat takut datang ke rumah sakit karena satu dan lain hal, maka bisa memanfaatkan berbagai alternatif seperti telekonsul. Kemudian di Siloam Hospital Bekasi Timur ini kita punya yang namanya layanan drive-thru control. Jadi benar-benar pasien bisa ambil obat hanya seperti beli burger. Jadi datang, obat sudah siap, dokter sudah siap di depan, bisa tinggal tetap di dalam mobil, ambil obat, selesai. Ya. Kemudian yang penting juga adalah Anda harus mengenali faktor resiko dan juga tanda-tanda bahaya. Sehingga Anda aware apakah jangan-jangan aduh saya serangan jantung nih. Jadi segera mencari pertolongan ke IGD. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah terdiagnosis sakit jantung sebelumnya, tapi sudah merasakan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, maka penting untuk segera memeriksakan diri Anda ke dokter jantung. Ya, sedini mungkin. Oke, ini sedikit flyer tentang telekonsul yang ini contoh saja, sudah banyak rumah sakit juga yang menyediakan. Ini yang kita lakukan di sini di Siloam Hospital, telekonsul bisa dengan video call, atau untuk pasien-pasien yang sudah biasa kontrol rutin, jadi pasien rutin yang tiap bulan ke poli, itu kalau obatnya habis bisa pakai layanan drive-thru ini. Dan baiknya adalah pasien BPJS pun kita bisa layani dengan sistem drive-thru. Oke, sekarang kita penyakit yang terakhir ya, kita bahas penyakit yang terakhir yaitu gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak bisa memompa darah sebagaimana mestinya. Apa akibatnya kalau jantung nggak bisa memompa darah dengan baik? Maka akan terjadi hambatan aliran ke berbagai organ ya. Jadi aliran darah ke berbagai organ menjadi tidak cukup, misalnya ke ginjal. Kemudian resiko yang akibat yang lain adalah terjadinya bendungan darah di beberapa organ tertentu, misalnya paru, liver. Itu kenapa makanya pasien gagal jantung gejalanya sesek karena darahnya ngumpul di paru-paru. Pasien gagal jantung biasanya perutnya besar, livernya bengkak karena memang terjadi bendungan darah di organ tersebut. Apa penyebab gagal jantung? Macam-macam. Yang paling sering penyakit jantung koroner, kemudian penyakit jantung akibat hipertensi, penyakit katup jantung, bisa juga gagal jantung bisa juga terjadi pada anak-anak karena penyakit jantung bawaan,
kardiomiopati dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa saja gejala gagal jantung? Ini yang penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu. Sesak nafas, kemudian adanya bengkak pada kaki, ya. Kemudian rasa lemah atau letih atau tidak bertenaga, kesulitan tidur karena ketika posisi berbaring maka akan sesak sehingga pasien merasa sulit tidur. Kemudian adanya bengkak atau rasa begah di bagian perut. Bisa juga ada keluhan batuk dengan dahak yang berbuih. Kemudian pasien gagal jantung juga sering mengeluhkan sering kencing di malam hari. Kemudian gejala lainnya adalah gampang lupa atau sering bingung, ya, karena memang aliran darah ke otak, kalau pompa jantung sudah lemah maka aliran darah ke otak juga pasti akan ada gangguan. Kemudian peningkatan berat badan yang drastis, ini kurang lebih 2 kilo dalam waktu 2 hari, itu udah perlu dipertanyakan, ya. Bisa jadi itu akibat penumpukan cairan pada pasien-pasien gagal jantung sehingga berat badan naik secara drastis. Oke, bagaimana tips untuk pasien gagal jantung di era COVID ini? Yang penting adalah self-monitoring atau monitoring mandiri. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan pertama timbang dan catat berat badan Anda setiap hari. Jadi bangun tidur pagi, sesudah buang air kecil dan sebelum sarapan, timbang, catat, dan bandingkan dengan berat di hari sebelumnya. Kemudian selalu amati apakah ada bengkak biasanya pada bagian perut dan bagian kaki, ya. Bagian kaki, cara paling mudah untuk mengecek adalah di bagian tulang kering. Kalau itu Bapak atau Ibu pencet dengan 2 jari misalnya, atau dengan 1 jari aja, maka akan kelihatan ada lekukan yang susah kembali, yang lambat kembalinya. Nah, itu berarti udah bengkak, ya, ada penumpukan cairan di situ. Kemudian batasi minum, ya. Kalau ini sebenarnya 6 sampai 8 gelas. Kalau literatur Eropa, mereka sebutnya 6 sampai 8 gelas sehari, itu sekitar 1.500 sampai 2.000 cc per hari. Tapi menurut saya untuk orang Indonesia, apalagi yang badannya kecil, itu masih termasuk banyak. Kadang pada pasien-pasien gagal jantung saya yang masih bengkak, biasanya saya batasi bisa sampai 800 sampai 1.000 cc saja per harinya. Kemudian penting juga untuk membatasi asupan garam. Sebenarnya rekomendasinya sangat sedikit, ya Bapak Ibu, direkomendasikan asupan garamnya itu hanya kurang lebih 1 sendok teh per 24 jam. Jadi kita bisa bayangkan itu ukuran yang sangat sedikit. Kenapa kita harus batasin garam? Karena garam itu cenderung menahan cairan di dalam pembuluh darah kita, di dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak kita makan garam, maka cairan itu semakin akan tertahan di dalam tubuh, akhirnya sesak, karena jantungnya udah nggak mampu lagi untuk mengakomodir jumlah darah yang terlalu banyak. Ya, minum obat sesuai petunjuk dokter, istirahat dan aktivitas yang seimbang. Ada 3 zona yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ada di zona yang hijau, ini artinya aman, all clear, ya, nggak ada sesak, nggak ada nyeri dada, nggak bengkak juga, tidak ada penambahan berat badan secara drastis. Bagaimana kalau di zona hijau? Maka bisa lanjut obat seperti biasa, seperti dosis obat di bulan sebelumnya, ya. Atau bisa kalau obat habis bisa ambil obat lewat drive-thru saja, tidak perlu kontrol poli. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian merasa ada di zona kuning, misalnya kok berat badan naik, ada bengkak, kok tambah sesak dibanding biasanya, ada keluhan misalnya kalau tidur bantalnya harus ditumpuk tinggi, maka ini sudah merupakan warning signs. Yang perlu dilakukan adalah konsultasi ke dokter. Kalau takut ke rumah sakit, bisa manfaatkan layanan seperti telekonsul. Kemudian, nah, kalau sudah ada di zona merah, ini artinya adalah harus bertindak segera, ya, langsung ke IGD, nggak usah pakai ditawar. Apa itu gejalanya yang zona merah? Misalkan Anda merasa sangat sulit untuk bernafas, sesaknya udah kayak ikan dikeluarin dari air, ya, itu udah megap-megap banget, ya. Kemudian tetap sesak walaupun udah posisi tegak, udah posisi istirahat, masih tetap sulit bernafas, maka itu sudah merupakan suatu tanda bahaya. Dan kalau ada nyeri dada yang sudah
nggak bisa hilang dengan istirahat atau dengan obat bawah lidah, atau kalau sampai pingsan ya atau hilang kesadaran, maka segera ke IGD. Oke, ini slide terakhir. Take home message-nya tentang penyakit jantung di era COVID-19 ini adalah pertama, tetap minum obat Anda sesuai anjuran dokter. Yang kedua, lakukan monitoring mandiri di rumah, baik itu untuk pasien-pasien dengan hipertensi atau gagal jantung, atau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau penyakit jantung lainnya. Kemudian kenali, yang penting adalah kenali warning signs atau tanda bahaya yang tadi saya sudah paparkan. Kalau memang ada tanda bahaya itu, Bapak Ibu, please jangan takut ke rumah sakit. Karena semakin ditunda, maka outcome-nya itu akan semakin buruk, ya. Kemudian manfaatkan fasilitas rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan, misalnya telekonsul atau drive-thru control, ya. Satu hal yang perlu diingat, corona kills, but heart attack kills even faster. Artinya, corona itu memang mematikan, ya. Kita semua tahu bagaimana mengerikannya corona, tapi yang namanya serangan jantung atau penyakit jantung itu membunuh lebih cepat. Ya, jadi jangan ragu kalau memang ada gejala karak penyakit jantung, segera konsultasikan dengan dokter Anda dan pastikan kalau memang sudah terdiagnosis, Anda tetap minum obat sesuai anjuran dokter. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Suratman. Terima kasih Dr. Nancy atas presentasinya yang sangat amazing. Mohon nanti mungkin jika ada pertanyaan untuk Dr. Nancy, harap dilihat chatnya untuk menyingkat waktu. Mungkin saya akan hanya mencatat nanti pertanyaan untuk Dr. Reza saya. Rezi atau Reza? Rezi ya, untuk Dr. Rezi, karena beliau mungkin tidak sempat mencatat karena presentasi. Untuk itu, screen saya serahkan kepada Dr. Rezi. Silakan, Dok. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kemarin diinfo mau ada talk show sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berkaitan dengan kesehatan pada saat COVID. Sebenarnya yang mau saya share sih bukan hanya soal COVID ya, tapi ini adalah suatu topik yang suatu bahan yang mana memang sehari-hari pasti kita ketemu. Apalagi kalau kita bicara mengenai pada pasien dengan populasi yang usianya sudah ya lebih dari 60-65 tahun ya. Nah, cuman ada beberapa yang mau saya demensia itu apa sih? Demensia itu bahasa Indonesianya pikun. Itu yang saya mau angkat. Ya. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh tanya pas terakhir ya. Jadi demensia itu ini dulu ya. Jadi belakangan ini Indonesia sendiri sistem kesehatannya membaik. Segala macam asuransi udah ada, bahkan BPJS juga udah ada. Jadi kesadaran untuk berobatnya lebih bagus sehingga angka kesehatan kita membaik, harapan hidup kita juga di Indonesia meningkat. Sehingga ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah orang tua atau lansia, populasi lanjut usia di Indonesia angkanya meningkat. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita belum punya datanya, tapi tahun 2017 di Amerika Serikat itu ada lebih dari 6 juta kasus Alzheimer. Alzheimer itu ya pikun. Kalau penduduk kita sama Amerika kan kurang lebih sama ya, 250 sekian juta. Jadi kurang lebih mungkin di kita angkanya sama ya. Cuman ini yang sedikit mengkhawatirkan adalah ini terjadi pada 2000, jadi sekitar 3% kasusnya itu terjadi pada usia bahkan belum dibilang tua, pada usia kurang dari 65 tahun sudah mulai mengalami pikun. Gitu ya. Dan kadang-kadang yang agak bikin sedih adalah karena masalah ini disepelekan. Padahal sebaiknya sih jangan. Seperti kata tadi Dr. Nancy dan Dr. Purnianto sebutkan, ya ini adalah hal-hal yang sebaiknya jangan disepelekan dan banyak istilahnya banyak persepsi yang salah atau banyak persepsi yang tidak tepat di luar sana yang kalau bisa saya share, saya luruskan di sini. Ya. Oke, jadi demensia itu apa?
Demensia itu pada intinya kalau fungsi intelijensi atau kognitifnya itu berkurang dalam waktu yang lama dan dia menetap dan makin lama makin berat, tapi pasiennya tetap sadar penuh. Gitu ya. Jadi kalau ketemu pasien yang hari ini oke, besoknya lupa semuanya itu bukan demensia. Itu bukan pikun namanya, itu something else. Itu namanya amnesia. Kita bicara demensia ya. Nah, terus dia menetap. Kalau amnesia orangnya bisa balik ingat lagi kok. Tapi kalau demensia, kemampuan kognitif yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Makanya di sini tolong jangan disepelekan, sebisa mungkin kita selamatkan dari awal. Ya, dan semakin didiamin, makin lama makin pikun, makin lama makin lupa, makin lama makin sulit kita menangani. Nah, dan pada kasus-kasus yang sudah berat, itu yang berubah bukan cuma memorinya, tapi juga perilakunya, kepribadiannya itu juga berubah. Mungkin ada yang punya ya pasangan hidupnya, kalau mungkin ya sudah berumah tangga lebih dari 50 tahun, ini kedokteran ini kok sekarang si opa sedikit marah sih, ini kok si oma sedikit disenggol ngambek sih, ya kayak gitulah. Kepribadiannya sudah berubah dan bahkan perilakunya dulu kayaknya nggak ini dah, dulu kayaknya masih bisa diajak ngobrol, kok sekarang malahan baru sedikit-sedikit saya dimarahin, kok baru sedikit-sedikit ngambek, nangis, kok gampang banget nangis sih sekarang. Nah, itu kalau sudah lebih dari ringan, sudah mulai kasus sedang dan berat, itu sudah terjadi. Iya, nanti saya jelaskan sedikitnya. Nah, kenapa saya pilih topik ini? Karena kan tadi Dr. Kurnianto berbicara mengenai imunitas. Dan Dr. Nancy berbicara mengenai kesehatan jantung. Karena demensia ini sangat berhubungan erat dengan penyakit-penyakit degeneratif. Jadi pada orang yang ada gangguan darah tinggi, ada gangguan sakit gula, ada gangguan sakit jantung, ada penyakit mungkin Parkinson, itu gampang sekali terkena demensia. Kenapa begitu? Karena otak itu adalah organ yang paling kecil, nggak terlalu besar di badan kita, besarnya cuma 2% dari seluruh badan kita, tapi dia makan seperempat darah yang kita butuhkan itu dipakai oleh otak. Nah, pada penyakit seperti hipertensi, pada penyakit seperti kencing manis, pada penyakit seperti jantung, itu pasokan darah ke otak nggak bagus. Makanya lebih gampang otaknya rusak, lebih gampang terjadi pikun. Gitu ya. Dan juga bisa dikatakan kalau misalnya ada kerusakan otak lain, misalnya saya pernah dapat pasien, dok, nenek sekarang bentang-bentang marah, sudah beberapa bulan terakhir baru ditegur, udah marah, saya dilempar pakai ini, begitu saya scan ternyata ada tumor di kepalanya. Itu lain lagi ceritanya, tapi itu bisa ternyata seperti itu. Ya, bisa juga, dok 3 minggu yang lalu dok 3 bulan yang lalu Bapak jatuh dari motor, kepalanya terbentur. Kok sekarang jadi agak pikun-pikun dikit ya? Nah, mungkin karena trauma. Bisa nggak diobatin? Bisa kok. Gitu. Ya. Atau kalau pada orang muda, yang tadi dibilang kurang dari 65 tahun, biasanya berhubungan sama HIV. Itu. Ya, saya nggak ngejudge sih, tapi HIV itu susah-susah gampang. Nggak tahu dicek ternyata HIV aja. Dan yang ini, bener demensia apa enggak sih? Nah, pada pasien-pasien yang usia sudah lebih dari 65 tahun, itu sering sekali terjadi yang namanya depresi, gangguan mood. Ini akan nampak seperti orang demensia, tapi bukan. Itu nanti obatnya akan berbeda. Atau jangan-jangan memang pasien tersebut sudah ada gangguan jiwa dari awal, yang namanya skizofrenia, dia akan nampak seperti pikun, tapi sebenarnya bukan pikun. Itu ya. Oke, next adalah, nah, apa sih intelijensia yang kita inginkan? Kita nggak berbicara yang rumit-rumit kok, bukan untuk universitas, enggak, bukan untuk penelitian, enggak. Tapi yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Oke, kita sebut akan terganggu kalau bahkan sampai tidak bisa aktivitas sehari-hari dengan baik. Contohnya, misalnya ada gangguan pada memori, pada bahasa itu ya, memori itu ingatan kita, bahasa itu ya kemampuan kita untuk berkomunikasi, ada gangguan matematika, ada gangguan untuk eksekusi, maksudnya eksekusi itu kemampuan untuk bertindak, ya, ada gangguan berpikir abstrak, dan yang paling sedih adalah apabila terjadi gangguan orientasi dan gangguan spasial. Saya jelaskan di sini ya.
Yang dimaksud dengan memori itu hilangnya daya ingat. Jadi kalau ada oma atau opa atau kakaknya atau siapalah orang tua kita yang mana ada gangguan, tapi terutama gangguan memori jangka pendek. Jadi biasanya sih pasiennya ingat lahir di mana, ya, terus dia ingat dulu waktu sekolah di mana, tapi begitu ditanya kejadian 2 minggu yang lalu, belum tentu ingat. Begitu ditanya di mana ya tadi saya naruh dompet saya, itu belum tentu ingat. Sepele kan ya? Tapi kalau itu aja sih nggak apa-apa. Cuman kalau timbul juga misalnya ada gangguan bahasa, di mana pasiennya susah untuk Pak, opa, minta tolong dong, ambilin ember. Ember apa ya? Opanya bingung tuh, ember itu apa? Atau pada pasien saya satu, dia selalu susah untuk bilang ke anaknya, saya mau itu loh, yang buat nulis. Saya perlu yang buat nulis itu loh, tapi si opa lupa, itu namanya bolpen. Itu ya. Atau tolong dong pergi ke toko sebelah beli atau pergi ke Indomaret atau pergi ke Alfamart, tolong beli ini sabun cuci tangan. Nanti begitu sampai di Indomaret dia lupa. Ini apa ya namanya? Tapi dia tahu itu loh yang buat cuci tangan, tapi namanya dia lupa. Dan dia tidak bisa menamai. Itu ya. Dan kemudian gangguan kemampuan untuk berhitung sederhana, di sini bukan kita bicara sinus, kosangen, atau kalkulus, aljabar, enggak. Simple. Kalau duit sih biasanya jarang salah. Entah kenapa yang itu saya nggak tahu ya. Sampai sekarang kalau dikasih 100.000 kembalian 55.000 biasanya tetap tuh nggak bakal salah. Tapi kemampuan sederhana kayak misalnya coba tolong dong ambilin, saya bisa ada pasien saya dulu, ini si nenek kalau disuruh masak buat 5 orang paling yang kemasak 3 orang. Simpel kan? Misalnya berasnya harusnya 2 liter, yang dimasukin cuma 1. Atau kadang-kadang kita sadarnya waktu masak nih, waktu makan, harusnya rasanya nggak gini nih. Kok ini asin banget ya? Si yang masak udah lupa masukin berapa gelas, berapa banyak garam yang harus dimasukin. Karena dia ingatnya 3, tapi bener nggak ya 3? Masukin lagi. Nanti bener nggak ya ini 3? Yang jadi 13 sendok, biasanya jadi sangat asin. Nanti bermasalah sama nutrien kalau terlalu asin ya. Dan kemampuan untuk bertindak, ini sudah mulai agak, kalau yang tadi masih ringan tuh, gangguan mengingat, gangguan itu masih ringan lah, gangguan begitu. Tapi begitu sudah gangguan bertindak, itu kita sudah mulai agak aware ya, karena misalnya nanti, opa pakai baju sendiri bisa nggak? Kadang-kadang disuruh pakai baju sendiri pun dia susah. Dia lupa bagaimana cara mengancingkan, gitu. Atau kalau yang perlu, tolong dong, Nek, jangan lupa nanti jemurannya diangkat, hanya dilihatin, karena dia lupa harus ngapain. Dia bingung harus bagaimana. Itu kan pekerjaan sehari-hari, bukan hal yang susah. Atau kalau misalnya disuruh ini diberesin ya, nanti tasnya apanya masukin lagi ke lemari. Begitu kita biarkan 1 jam kemudian pun merasakan seperti itu. Biasanya pasiennya hanya duduk di depan lemari tanpa tahu harus ngapain. Mungkin pernah kenal ada saudara atau yang seperti itu. Nah, kalau itu sudah mulai agak berat. Apalagi kalau misalnya sudah mulai timbul gangguan abstrak. Jadi dia susah mengikuti. Maksudnya gini, kalau kita ngomong, berarti terakhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Harusnya kita tahu kan. Tapi karena begitu kita ngomong gitu, pasiennya bisa marah. Marahnya itu karena, emangnya saya harus berenang apa? Ada loh yang seperti itu. Tapi kalau itu sudah timbul, berarti sudah mulai berat. Apalagi kalau sampai timbul gangguan orientasi. Dia sudah tidak tahu namanya sendiri, dan dia sudah tidak tahu ada di mana. Ini yang paling kita takutin, karena nanti dia bisa aja ngamuk di rumah, bilang minta pulang, padahal ya sudah ada di rumah. Yang diingat adalah rumah dia waktu dia masih kecil. Biasanya seperti itu. Itu yang agak sedih. Nanti keluarganya akan kesulitan. Ada pasien saya satu seperti itu, keluarganya kalau kontrol datang, pasiennya di Siloam sini, keluarganya kalau kontrol, anaknya selalu bilang, Bapak selalu minta pulang, ya padahal sudah di rumah. Tapi dia lupa, itu rumah dia. Dia ingat rumah waktu di kampung dulu, di Sumatera Utara. Dia bilang ini bukan rumah dia, padahal memang sudah 20 tahun lebih tinggal di situ. Tapi dia sudah lupa itu rumah. Nah, kalau apabila itu terjadi, biasanya nanti akan diikuti gangguan spasial. Yang awalnya pasiennya tahu dari rumah jalan ke supermarket belok kiri, nanti akan belok kanan. Dan biasanya susah untuk pulang. Dan akan tersesat. Dan nggak pulang-pulang, bisa hilang.
Jadi kalau mungkin pernah lihat berita di TV One, telah hilang kakek saya atau telah hilang ibu saya, ya kemungkinan inilah kasusnya. Itu sebenarnya hal-hal sederhana, hanya sore hari aja, tapi ini kadang dianggap remeh. Kenapa dianggap remeh? Pada saat gangguan memori terjadi, gangguan bahasa terjadi itu, dan gangguan berhitung terjadi itu sama keluarga, biasa ini mungkin faktor umur ya, tapi ini bisa diobatin kok, gitu loh. Ini bisa kita cegah kok, ini bisa kita jaga jangan sampai tambah jelek. Karena sekali nanti sudah turun jadi kemari, ini akan sangat sulit. Selama kita masih berhadapan dengan gangguan memori itu masih bisa, masih sangat simpel. Apalagi gangguan bahasa masih bisa kita latih. Itu ya. Next-nya, nah apa sih yang kita perlu lakukan untuk mengecek ini orang ada demensia atau enggak, dan apa hubungannya dengan COVID, nanti habis ini saya jabarkan. Jadi yang perlu, jelas pemeriksaan medisnya harus lengkap. Jadi ya kita harus periksa jantungnya ada masalah, enggak, ginjalnya ada masalah, enggak, parunya ada masalah, enggak, livernya ada masalah, enggak. Dan baru kita cek labnya, apa jangan-jangan gulanya tinggi, apa jangan-jangan memang fungsi ginjalnya sangat terganggu, atau oksigen yang masuk ke otaknya kurang, itu kelihatan dari labnya. Dan itu makanya perlu untuk konsultasi paling nggak 1-2 kali. Apalagi kalau udah usia di atas 65 tahun dan 60 tahun, setahun paling nggak 2 kali lah konsultasi. Untuk mencegah yang seperti tadi itu. Nah, secara saraf, kita bisa lakukan pemeriksaan umum saraf dengan wawancara sederhana. Pada beberapa pasien saya tangkap di poli, hanya tanya jawabnya, Mas, tanya jawab saja sama saya. Lalu nanti kita lakukan pemeriksaan sistem saraf lengkap, dan kalau perlu nanti pemeriksaan neurobehavior. Nah, kendala yang saya hadapi adalah pertanyaannya itu sederhana. Kendala yang saya hadapi adalah keluarganya kadang kegatelan, nggak sabar menghadapi. Jadi mungkin saya hanya bertanya berapa sih 100 kurang 7, yang jawab nanti anaknya. Jadi kan nggak kelar pemeriksaannya. Tapi pemeriksaannya sederhana seperti itu ya. Dan kalau perlu kita bisa lakukan pemeriksaan khusus. CT scan, EEG, MRI, PET scan, semua silau punya. Bahkan PET scan setahu saya di sekitar Jabodetabek ini hanya MRCC yang masih bisa. Itu udah rusak kalau nggak salah yang di Jerman. Ya, itu kita bisa kalau perlu untuk mengecek. Bener nggak sih ini Alzheimer, bener nggak sih ini Parkinson, itu bisa kita cek. Nah, ini salah satu contoh sedikit yang mau kita, misalnya pemeriksaan seperti ini, nanti saya tanyakan, atau kita suruh dia pertanyaannya macam-macam. Nah, tapi simple, nanti sambil wawancara, biasanya pasiennya harus nggak tahu saya lagi meriksa gitu ya. Jadi dia nggak tahu kita, karena kita kan anggap ini sebagai kegiatan sehari-hari aja. Baru nanti kalau perlu kita berikan form yang satu ini, dia disuruh mengikut bikin garis, seperti itulah. Ini salah satu dari beberapa pemeriksaannya ya. Tapi perlu kerja sama keluarganya jangan kegatelan ikut menjawab. Itu aja. Ya. Dan kalau misalnya perlu tadi yang saya tulis di sini, CT scan kah, EEG kah, kalau perlu ya kita lakukan. Ini saya kasih contoh. Kalau CT scan normal ini begitu. Kalau normal sih seperti ini. Nih, otak normal itu seperti ini. Ada gambar seperti apa, mata dan hidung seperti ini. Tapi kalau ternyata pasiennya kemampuan berkurang karena sudah terjadi penumpukan cairan otak. Ada, banyak seperti ini. Bagaimana mengobatinya? Gampang. Ini hanya operasi sebentar, di-cover kok sama BPJS. Kalau punya BPJS. Tapi kalau nggak punya BPJS, lebih bagus lagi. Misalnya tapi ini bisa, kita bisa tangani. Yang seperti ini juga kita bisa tangani. Kalau ini misalnya ternyata kayak tadi saya bilang, pasiennya jatuh dari motor, ada perdarahan otak di sini. Nah, ini juga bisa ditangani. Dan ini kalau seperti ini biasanya sudah lebih dari 2 minggu perdarahan otaknya. Ya, ini ada kasus kita yang seperti ini kok. Baru 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran kita tangani, kasusnya persis seperti ini. Pasiennya datang lemas separuh, kata keluarganya mulai pikun, ya 2 bulanan itu sudah susah diajak komunikasi, sudah mulai marah-marah. Begitu kita scan, ternyata ada perdarahan otak. Setelah kita lakukan tindakan operasi, 3 hari kemudian pulang hampir seperti tidak ada perubahan. Efeknya luar biasa sekali. Ya. Dan kalau yang ini, kalau apes ya ternyata ini kita dapatkan misalnya ada tumor otak, dan ini pun bisa kita tangani. Ya, tapi tentu jelas berbeda. Operasi di sini sama operasi ini sama operasi ini akan berbeda. Tapi ini bisa kita buang. Kenapa? Karena semua ini bisa menyebabkan gangguan memori
Dan kalau penyebabnya tidak dihilangkan, ya selamanya juga akan tambah susah memorinya. Begitu. Selama juga susah dihilangkan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini yang keluarga harus dengar. Jadi, bagaimana sih cara mengobati pikun? Say hello 3 kali sehari. Maksudnya say hello ya kita harus tetap komunikasi. Kakek nggak nyambung, ditinggalin aja, ya tambah pikun nanti kakeknya. Walaupun mungkin kakeknya akan nanya, siapa ya kamu? Ya tapi tetap kita harus say hello. Ya, bagi yang senang bermusik itu akan sangat baik. Silahkan suruh karaokean boleh. Kalau memang dia di gereja hobi menyanyi, silahkan menyanyi. Itu akan sangat baik untuk brainwave-nya, untuk dia melakukan perkembangannya. Nah, ini yang saya sering sarankan ke pasien-pasien saya, itu lakukanlah brain games. Brain games itu apa? Paling gampang TTS. Silahkan, kalau bisa main TTS, ya sudah diisi. Main sudoku boleh, tapi melatih otaknya untuk tetap bekerja. Ya. Kemudian ini, kalau bahasa kerennya jalan kenangan. Kalau memang punya album-album foto lama dulu, boleh dibuka. Ini siapa ya? Sambil kita ketawa. Ini dulu waktu liburan di Bali, ini dulu waktu jalan-jalan ke puncak. Silahkan. Biar memori-memori itu kembali lagi. Dan nanti tugas saya di sini. Ya, memberikan obat-obatan yang diperlukan. Banyak obat-obatan yang bisa kita berikan untuk menjaga kemampuan memori atau istilahnya kognitif pasien agar menjadi lebih baik. Banyak yang bisa kita berikan. Ya. Dan kemudian ini yang keluarga suka berat, itu adaptasi. Keluarganya harus ya aware. Keluarganya harus satu ya harus paham bahwa memang memori bapak atau memori si opa atau si oma sudah berkurang. Jadi kalau misalnya opanya marah-marah, ya jangan kitanya tambah marah. Misalnya omanya sering nangis, jangan diledekin. Kalau misalnya saya ada ketemu pasien yang sudah mulai tersesat, saya bilang sama keluarganya, Pak, bikinin gelang. Pakaiin si ibu ini gelang. Ada ditulis nama di situ, nomor teleponing bisa dihubungi, alamatnya. Bikin ya. Pasangin gelang yang nggak bisa dibuka sama si nenek, yang nggak bisa dibuka. Biar dia pakai, tidur dipakai apa dan kenapa? Karena begitu nanti meleng, neneknya lari keluar, paling nggak di gelang itu sudah jelas. Oh, si nenek ini namanya ini, tinggalnya di sini, kalau hilang tolong telepon ini. Gitu ya. Dan selain itu ya juga di rumah, diadaptasi, ya kalau memang jadi kasar atau juga disuka marah-marah, ya pisau jangan bersembarangan ditaruhnya. Atau mungkin sudah saatnya perabot-perabot beling diganti dengan yang melanin. Seperti itu. Itu adaptasi yang keluarga harus pahami. Nah, apa hubungannya dengan COVID? Kita tahu sendiri kalau COVID itu masih baru. Masih sangat banyak penelitian yang sedang berlangsung. Tapi satu hal yang nggak bisa kita pungkiri adalah COVID ini bisa nempel di otak. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa memang ada beberapa peradangan otak memang disebabkan oleh COVID. Sehingga sangat mungkin sekali COVID juga nanti bisa menyebabkan gangguan seperti ini. Bisa jadi pikun atau apa. Nah, kalau pasiennya sudah satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa COVID itu senjata pertama kita adalah pola hidup bersih sehat kok. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan. Kalau pasiennya sudah mulai susah mengingat, itu tugas kita mengingatkan, Nek, jangan lupa maskernya dipakai. Kalau misalnya harus pergi keluar, Nek, jangan sembarang pegang. Jangan sembarang pegang minuman, jangan sembarang pegang, Nek, jangan lupa cuci tangan. Itu yang harus kita ingatkan. Mengerikannya di sini, dan apalagi biasanya jarang saya ketemu yang murni benar-benar hanya pikun saja, pikun yang murni itu Alzheimer. Tapi pasien saya di sini, pasien-pasien pikun saya di sini sebagian besar adalah pasien Dr. Kurnianto dan pasien Dr. Nancy yang dikonsulkan ke saya karena memang memorinya, perilakunya sudah berubah. Jadi keluarga juga harus ngingetin, ayo sekarang saatnya kontrol, berobat lagi yuk. Jangan sampai nanti tensinya nggak terjaga, jangan sampai nanti gulanya jadi jelek. Ya, dan di Siloam ini silakan kontrol bebas. Kita sudah pastikan ya sebisa mungkin biar yang corona nggak masuk ke kita ya. Coronanya ada di luar di tenda, yang di dalam sini kira-kira bersih. Seperti itu ya. Oke, dari saya sih gitu aja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
Oh, saya di sini. Oh, banyak. Baik, terima kasih Dr. Rezi. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi, mudah-mudahan para dokter yang memberikan presentasi sebelumnya sudah mencatat pertanyaan dari para anggota, dari para peserta, sehingga bisa menjawab langsung. Pertama adalah saya akan beri kesempatan kepada Dr. Kurnianto untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Selanjutnya, jika Dr. Kurnianto sudah selesai, silakan Dr. Nancy. Dan setelah Dr. Nancy selesai menjawab, dipersilakan Dr. Rezi. Khusus untuk kuis, nanti Dr. Nancy akan menyampaikan pertanyaan kepada para peserta. Jawabannya tidak hari ini, akan tetapi dijapri ke nomor WA saya. Nomor WA saya sudah ada di kolom chat. Kami persilahkan Dr. Kurnianto untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Pak Surahman. Ya, pertanyaannya saya lihat ada 10 pertanyaan ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu ya. Yang pertama itu Pak Aswar Hamid ya. Pak Aswar Hamid menanyakan, beliau sedang mendapatkan bronkitis. Nah, hal apa yang perlu ditingkatkan dalam hal imunitas untuk memperbaiki kondisi tersebut? Jadi Pak Aswar ya, sebetulnya kalau dilihat dari problem imunitas ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu seperti yang saya jabarkan tadi itu cukup banyak sekali ya. Baik dari itu pola pikir yaitu stres ya, mikronutrien, olahraga ya, dan lain sebagainya, itu memang tetap perlu kita pertahankan. Namun khusus untuk gangguan saluran pernafasan, memang ada beberapa mikronutrien yang dapat ditambahkan ya untuk membantu mempercepat kesembuhan. Yang pertama, Bapak Aswar Hamid boleh mengkonsumsi tambahan vitamin C dan juga vitamin D, Pak, untuk meningkatkan daya tahan pada area pernafasan. Karena dua vitamin tersebut terbukti membantu memperbaiki imunitas di saluran pernafasan. Dan juga zinc ya. Kita mungkin selalu mengenal namanya vitamin, tapi kita lupa, mungkin kita nggak pernah dengar ada istilah zinc, ada istilah selenium ya, ada istilah kuprum ya, itu semua adalah mikronutrien yang kuat sekali berperan sebagai antioksidan. Jadi itu juga jangan dilupakan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nahriyati. Bagaimana mengatur imunitas? Ini ada 3 pertanyaan dari Ibu Nahriyati. Yang pertama, bagaimana mengatur imunitas seimbang agar tidak berlebihan? Nah, sebetulnya Bu, ya, kasus-kasus di mana imun sistem kita itu berlebihan itu jarang, ya. Sistem imun berlebihan itu kebanyakan adalah kasus-kasus di mana orang-orang tersebut mendapatkan turunan genetik. Jadi sifatnya itu lebih kepada gangguan genetik. Jadi contohnya adalah penyakit-penyakit autoimun, ya, seperti lupus, rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1. Jadi secara genetik orang-orang tersebut memang sudah mempunyai bakat antibodi yang terpendam. Nah, karena antibodi tersebut awalnya tidak muncul, namun karena gaya hidup, polusi, pola makan, ya, stres, antibodi itu menyala-nyala sehingga imunitasnya menjadi berlebihan dan menjadi sakit. Begitu sebenarnya konsep dari sistem imun yang berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya yang dapat kita lakukan justru yang imunitas kita yang rendah. Seperti kita ketahui tadi yang saya jabarkan, ada beberapa tanda-tanda maupun gejala di mana imunitas kita rendah. Kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa hidup sehat itu terdiri dari pola pikir yang baik, tidak stres, menjauhi rokok, alkohol, olahraga, dan makan yang sehat, dan serta tidur yang cukup. Sebetulnya itu saja sudah cukup. Manakala kita mengalami penurunan daya tahan tubuh, maka kita memang perlu menambahkan suplementasi. Tergantung
hal apa yang sering kita alami. Contohnya, kok saya sering sekali ya mengalami gangguan kulit. Kulit saya kering, kulit saya kok kayaknya pecah-pecah, kulit saya kok kayaknya gampang lebam, ya. Nah, disarankan dapat mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Itu contohnya seperti itu. Ya. Dan untuk pertanyaan pertanyaan ketiga masih dari Bu Nahriyati, apakah sebetulnya porsi suplementasi untuk anak, dewasa muda, dewasa tua, dan lansia itu sama? Tentu jawabannya berbeda. Yang paling membutuhkan suplementasi lebih adalah golongan anak-anak dan juga lansia, ya. Karena pada anak-anak sebetulnya anak-anak itu sangat rentan sekali mengalami sakit karena anak-anak itu satu-satunya daya tahan tubuh yang dia miliki adalah daya tahan tubuh yang diturunkan dari ibunya saat dia lahir. Jadi ada antibodi-antibodi atau daya tahan tubuh yang dapat diteruskan pada masa kehamilan. Dan juga pada saat menyusui air susu mengandung kolostrum maupun air susu lanjutan itu mengandung imunoglobulin A yang dapat memperbaiki sistem tubuh si anak, ya. Jadi anak sangat rentan sekali membutuhkan porsi yang lebih besar. Dan juga pada lansia. Jadi kalau lansia itu kita mengenal istilah namanya immunosenescence, ya. Jadi immunosenescence itu artinya penurunan sistem imun. Jadi itu akan berlaku untuk siapa saja tidak pandang bulu. Oleh karena itu memang pada kelompok usia ini diperlukan memang dibutuhkan suplementasi. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bu Nahriyati. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Santi. Apakah bila minum multivitamin saja bisa meningkatkan imunitas? Tentu pertanyaan ini kembali lagi pada penjabaran saya, ya. Komponen daripada imunitas itu tadi macam-macam, ya. Nggak melulu mikronutrien. Mikronutrien hanya salah satunya saja, ya. Ada istirahat cukup, makan yang bergizi, olahraga, manajemen stres, itu semuanya baru bisa kita memperbaiki sistem imun kita. Jadi kalau hanya mikronutrien saja, suplementasi vitamin saja, itu belum cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita itu, pertanyaan berikutnya dari Bu Santi, bagaimana kita tahu kalau kita itu membutuhkan tambahan vitamin tertentu? Nah, kalau vitamin memang ada gejala-gejala yang khas, ya. Namun defisiensi atau kekurangan vitamin itu gambaran atau penyakitnya itu benar-benar muncul kalau sudah parah banget gitu. Kalau sudah parah banget yang kayak sudah sangat minimal banget kandungan vitaminnya dalam tubuh, dan itu sebetulnya agak jarang, ya, agak jarang. Nah, contoh nih, sebagai contoh aja misalnya orang kekurangan vitamin A cenderung akan mengalami gangguan penglihatan. Orang yang kekurangan vitamin D akan merasa cepat lelah, nyeri-nyeri pada tulang, dan gangguan pada mood-nya, ya. Kalau vitamin C kekurangan cenderung ke kelainan kulit, ya, rambut, kuku, gampang memar, ya. Kalau vitamin E biasanya berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh. Jadi mungkin gerakan-gerakannya menjadi tidak terkoordinasi, sering merasa kesemutan, baal. Nah, itu tanda-tandanya. Kalau memang kita mengalami keluhan-keluhan tersebut, nah itu dapat kita berikan suplementasi vitamin. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Sasti. Ya, pertanyaan Ibu Sasti adalah bertanya tentang waktu berjemur yang paling ideal itu kapan sih, ya? Jadi sebetulnya waktu yang berjemur yang ideal itu kita perlu ketahui dulu bahwa matahari kita itu memancarkan dua sinar yang utama. Yang pertama adalah UVA dan UVB, ya. Kita pada umumnya tidak membutuhkan UVA, ya, karena UVA itu sifatnya lebih jahat, ya. Gelombangnya lebih panjang, ya. Nah, UVA itu sering pada pagi banget, ya, jam 7 pagi itu UVA dominannya. Jadi kita jangan berjemur di pagi jam segitu. Yang paling bagus adalah UVB. UVB itu gelombangnya lebih pendek dan itu lebih banyak kandungannya pada sekitar jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, tentunya kan nggak mungkin kita berjemur jam 12 siang sampai jam 3 sore, ya.
karena pasti kulit kita jadi hitam dan terbakar gitu ya. Jadi rekomendasinya mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11 masih dapat ditoleransi. Berapa lama sih? Ya, lamanya tidak perlu berlama-lama, cukup 10 sampai 20 menit, jangan berlama-lama ya. Dapat dilakukan 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu ya. Sebaiknya tidak juga menggunakan lotion ya. Jadi kalau memang ingin mendapatkan hasil yang optimal, tidak menggunakan lotion anti UV gitu ya. Dan pakaian kita lengan pendek, celana pendek, nah itu akan mengoptimalkan penyerapannya. Seperti itu Ibu Sasti ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Hubertus Sutoyo. Pak Hubertus ini memberikan masukan kepada saya ya. Terima kasih Pak Hubertus. Ya memang kalau kita sudah menjadi lansia, memang tidak hanya jumlah waktu tidur yang berkurang, tapi pola tidur juga kadang-kadang berkurang. Saya setuju dengan Pak Hubertus bahwa yang penting adalah kualitas tidur ya, kualitas tidur. Kalau misalnya bisa tidur 6 jam namun kualitasnya baik, itu sama baiknya dengan tidur 8 jam sebetulnya. Namun memang kalau tidur cuma 4 jam, saya rasa kualitasnya tidak akan optimal. Terima kasih Pak Hubertus untuk masukannya. Yang kedua, yang berikutnya pertanyaan dari Pak Nata. Pada infeksi COVID, katanya kalau orang infeksi COVID itu karena sistem daya tahan tubuhnya rendah. Kok didengar Pak Nata dengar pada infeksi COVID terjadi respon imun yang berlebihan? Nah, itulah yang kita kenal sebagai badai imun di dalam tubuh kita. Jadi gini, ada orang yang terinfeksi COVID namun menunjukkan gejala yang ringan. Ada orang yang terinfeksi COVID namun menunjukkan gejala yang berat. Itu semuanya tergantung dari respon imunitas kita. Ya, kalau sistem imun kita bereaksi terlalu berlebihan, itu akan memberikan dampak dampak kolateral yang luar biasa terhadap tubuh kita. Nah, pasien-pasien seperti ini cenderung akan perburukan dan kemudian dapat meninggal. Jadi yang dimaksud dengan daya imun yang berlebihan adalah saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita memberikan respon tubuh yang berlebihan, respon imun yang berlebihan. Kita belum mampu menjelaskan kenapa sih ada orang yang memberikan respon imun yang berlebihan, kok ada orang yang memberikan respon imun biasa saja. Kita juga belum begitu paham kenapa orang yang masih muda, sehat-sehat, kena COVID toh meninggal juga. Ada yang tua, banyak sakitnya, kena infeksi COVID, selamat juga. Jadi hal itu masih menjadi penelitian lebih lanjut sebetulnya. Tapi sebenarnya yang dimaksud tadi adalah bahwa respon imun berlebihan itu yang menyebabkan kematian COVID lebih tinggi. Namun orang yang dengan baseline daya tahan tubuhnya rendah beresiko lebih tinggi mendapatkan COVID. Kemudian pertanyaan Pak Gary, apakah olahraga pernapasan dapat meningkatkan imunitas? Iya, olahraga pernapasan dapat meningkatkan imunitas kita. Sebetulnya olahraga pernapasan itu kalau dikelola dengan baik, ya sebenarnya agak mirip dengan meditasi atau yoga, ya itu semua sangat direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu pertanyaan Pak Karel. Pak Karel ada sakit jantung, terus ada DM juga. Padahal sakit jantung itu katanya akibat imun yang berlebihan. Kok dikatakan sama saya imun yang DM itu menyebabkan disebabkan karena imun yang berlebihan. Jadi Pak Karel yang Pak Karel alami itu adalah diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu memang diabetes yang muncul pada usia dewasa. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu akibat pembentukan antibodi yang berlebihan yang menyerang sel pankreas sehingga sel pankreas menjadi rusak dan insulinnya jadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada insulin maka gula darah akan tinggi. Nah, itu disebut sebagai diabetes tipe 1 dan itu biasanya muncul pada usia balita. Jadi itu berbeda dengan diabetes yang Bapak alami. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy, tadi menanyakan jam berapa yang bagus untuk berjemur, ya tadi sudah saya jawab juga untuk sama dengan pertanyaan Bu Sasti, yaitu sebetulnya untuk mendapatkan UV
B itu jam yang ideal adalah jam 10 sampai 15, namun saya merekomendasikan sebenarnya jam 10 sampai jam 11 saja gitu. Kemudian, apakah benar titik timus penting untuk meningkatkan imunitas? Yang dimaksud di sini adalah organ timus. Jadi kita tuh dari lahir, kita tuh kita diberikan namanya organ timus ya. Letaknya dekat dengan kelenjar tiroid ya, agak bawah sedikit ya. Nah, organ ini adalah salah satu tempat pembentukan antibodi. Jadi organ yang sangat penting membentuk limfosit T kita bilang ya. Limfosit T adalah limfosit yang berperan secara seluler ya. Nah, dengan fungsi timus organ timus yang baik, maka limfosit T-nya akan banyak sehingga menjaga imunitas kita. Namun timus ini makin menua, timus ini makin lama akan makin mengecil dan produksi limfositnya juga akan berkurang. Hal ini sejalan dengan teori bahwa pada lansia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Salah satu faktornya adalah gara-gara timus yang ikut menua. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah reaksi alergi pada eksema itu bisa disembuhkan ya? Nah, pertanyaannya memang pertanyaan ini mungkin harapan ya biar bisa sembuh ya, tapi sayangnya sebetulnya eksim atau dalam dunia kedokteran juga kita bilang dermatitis atopi. Artinya seseorang tersebut memang mempunyai bakat alergi yang bermanifestasi di kulit. Bakat alergi itu akan dibawa seumur hidup. Agak sulit menyembuhkan eksim memang. Jadi yang bisa kita lakukan saat eksim itu muncul adalah meredakan gejala yang dirasakan akibat eksim ataupun mencegah jangan sampai timbul eksim yang berlebihan ya. Jadi kalau ditanyakan bisa sembuh total itu sampai sekarang belum bisa ya. Namun dapat dicegah, misalnya contohnya memberikan moisturizer pada kulit ya, kemudian mengkonsumsi vitamin-vitamin kulit ya, menghindari faktor alergi. Jadi kalau eksim itu biasanya muncul karena ada faktor alerginya. Jadi ya memang harus hindari pencetusnya dan harus dikenali apa sih pencetus dari eksim tersebut. Dan eksim memang paling banyak ditemukan pada balita ya. Paling sering muncul di usia di bawah 2 tahun itu bayi sering mengalami eksim, namun beberapa orang eksimnya berlanjut sampai tua. Nah, itu yang membuat tidak nyaman. Saya rasa sekian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga jawaban dari saya dapat memuaskan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan, dapat menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Selanjutnya saya persilakan Dr. Nancy untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Sejauh ini saya sudah ada, nambah lagi pertanyaannya. Yang sudah sempat saya catat ada 10. Yang pertama dari Ibu Santi Jakarta, pasien jantung berisiko terpapar COVID dan susah sembuh dari COVID, apakah benar? Jadi secara umum pasien dengan penyakit jantung, apalagi kalau kita bicara pasien-pasien dengan gagal jantung ya, di mana fungsi pompa jantung sudah rendah di bawah 40% gitu, maka akan lebih memang imunitasnya atau daya tahan tubuhnya lebih rendah dan lebih rentan untuk terpapar COVID. Dan memang seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama tadi, angka kematian atau mortalitas COVID pada pasien yang tanpa penyakit penyerta versus yang punya penyakit penyerta berupa penyakit kardiovaskuler itu, maka angka kematiannya lebih tinggi yang dengan penyakit penyerta penyakit jantung. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Karel, penyakit diabetes, kelebihan imun, penyakit jantung, kurang imun, tadi sudah dijawab oleh Dr. Kurnianto ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Geri, telapak tangan sering berkeringat, apakah tanda lemah jantung? Kalau ini mitos ya Pak, jadi kalau telapak tangan sering berkeringat, itu istilahnya adalah hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu ada yang esensial, ada yang tidak diketahui penyebabnya, ada yang memang dia sekunder akibat penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit metabolik yang lain ya.
Kalau yang esensial mungkin lebih ke ranahnya Dokter Rezi karena biasanya ada gangguan saraf otonom dan sebagainya. Tapi kalau dihubungkan secara langsung dengan lemah jantung, telapak tangan berkeringat itu bukan salah satu gejala lemah jantung. Yang penting juga soal keringat-keringat ini yang gejala yang merupakan gejala spesifik penyakit jantung dan salah satu gejala yang spesifik untuk serangan jantung adalah keringat dingin. Keringat dingin itu seperti apa? Jadi bukan hanya di telapak tangan ya Bapak, tapi keringat dinginnya itu sekujur tubuh sampai basah semua seluruh baju. Jadi pada pasien dengan serangan jantung akut, dia akan merasa dada seperti ditindih atau ditimpa, ya berat sekali rasanya, ada mual muntah, itu gejala penyertanya biasanya, dan juga keringat dingin. Keringat dinginnya itu bukan cuman dikit-dikit, tapi benar-benar basah seluruh baju sampai pasiennya bilang saya harus ganti baju dok. Nah, kalau itu khas ke arah serangan jantung. Tapi kalau hanya berkeringat di telapak tangan itu bukan. Pertanyaan berikutnya, Pak Karel, konsumsi obat tensi dan obat jantung 2 minggu ini pusing. Apakah perlu obat tambahan? Ya, kalau bicara soal pusing, itu perlu diketahui dulu apa penyebab pusingnya. Ya, penyebab pusing itu banyak sekali. Nanti mungkin Dokter Rezi yang bisa lebih menjelaskan kalau soal nyeri kepala atau pusing. Tapi pada intinya kalau dari jantung, gejala pusing yang paling sering, paling umum terjadi biasanya karena ada gangguan tensi, entah itu tensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau gangguan pada denyut nadi, misalnya denyut nadinya terlalu cepat, itu bisa bikin pusing. Denyut nadinya terlalu lambat, itu juga bisa bikin pusing. Sehingga kalau ada keluhan 2 minggu ini pusing, sebaiknya sih kontrol Pak ke dokter, atau kalau Bapak tidak bisa kontrol, mungkin bisa monitoring di rumah ya. Ukur tensi, dipantau setiap hari, dan Bapak catat pada saat pusing itu tensi berapa, nadi berapa. Kalau bisa Bapak punya data itu, maka akan sangat membantu kalau nanti Bapak mau telekonsultasi dengan dokter. Obatnya apakah perlu obat tambahan? Tergantung lagi. Apakah memang karena problem di tensi nadi, atau memang pusingnya karena sebab yang lain gitu ya di luar jantungnya. Seperti tadi saya punya pasien baru aja kontrol ke poli, dia bilang keluhannya beberapa hari terakhir ini susah tidur. Saya tanya kenapa susah tidurnya Pak? Pertama dia nggak cerita, setelah saya gali lagi ternyata ya dia ada beban pikiran ya, mikirin bisnisnya yang agak slow selama PSBB ini. Kalau seperti itu pasti siapapun pasti akan pusing, akan susah tidur gitu. Jadi memang keluhan itu ada banyak penyebabnya dan kita akan berikan tata laksana sesuai dengan penyebab keluhan tadi. Yang berikutnya, Ibu Sasti, apakah bisa lepas obat jantung bila serangan jantung dan pasang ring sudah lebih dari 1 tahun yang lalu, saat ini tidak ada keluhan dan obat sudah habis serta belum sempat kontrol? Mohon maaf, jawabannya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Jawaban saya adalah tidak bisa Ibu ya. Jangan sampai lepas obat, apalagi sudah pernah serangan jantung, apalagi sudah pernah pasang ring. Kalau saya memberikan analogi yang sederhana, saya katakan kepada pasien, serangan jantung itu bukan akhir dari segalanya, tapi serangan jantung itu awal dari kehidupan yang baru. Begitu juga dengan pasang ring. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya PCI atau pasang ring atau bypass sekalipun, itu bukan akhir daripada segalanya, tapi itu juga awal dari lembaran hidup yang baru. Artinya apa? Ibaratnya Bapak punya mobil rusak, ya. Mobilnya tadinya Avanza misalnya rusak. Ketika di PCI atau dipasang ring atau di bypass, itu artinya mobilnya diganti yang baru dengan Mercedes-Benz. Kalau Bapak Ibu sudah punya Mercedes-Benz, yang harus dilakukan apa? Servis berkala, kasih bensin yang bagus, kasih oli yang terbaik, di maintenance yang baik. Itu ibaratnya kalau pasien sudah habis pasang ring atau sudah habis bypass. Onderdilnya itu mahal. Ring itu satunya bisa puluhan juta kalau bayar. Kalau BPJS gratis, ya. Jadi apa yang sudah ada di dalam tubuh yang mahal itu harus di maintenance. Kenapa harus di maintenance? Karena ring itu bukan sakti. Dia bisa tersumbat lagi atau bisa terbentuk sumbatan di tempat yang baru. Itu sebabnya kenapa harus di maintenance. Nah, maintenance-nya juga harus teratur. Ibaratnya mobil bagus, servisnya harus berkala. Sama juga kayak
ring jantung ya, tiap bulan kontrol, minum obat rutin, kemudian obatnya juga harus yang bagus. Statinnya, obat kolesterolnya. Kenapa sih pasien penyakit jantung terutama yang sudah pasang ring itu dikasih? Harusnya itu minimal atorvastatin. Karena statin itu bukan hanya untuk menurunkan kadar kolesterolnya, tapi dia punya efek-efek lain untuk gampangannya istilahnya membuat ring itu tetap awet dalam jangka waktu yang lama. Ya, sehingga kalau saya pasien habis pasang ring pasti saya kasih atorvastatin. Ya, karena ibaratnya kalau Mercy jangan sampai diisinya solar atau premium, harus Pertamax gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi buat Ibu Sasti sebisa mungkin segera lanjut obatnya ya. Kalau bisa kontrol ke dokter jantung juga. Oke, berikutnya dari Pak Sucipto, kalau tidak salah nih ya, laki-laki 60 tahun, posisi tidur miring, kesemutan di tangan. Oke, kesemutannya di tangan sebelah mana Pak? Kalau misalnya tidur posisi miring ke kiri dan yang kesemutan adalah tangan kiri, mungkin akibat tertindih tubuh ya, tertindih berat badan, itu kesemutan wajar aja karena akibat posisi gitu. Tapi kalau tidak terkait posisi atau tidak terkait aktivitas tertentu timbul rasa kebas, nah mungkin itu yang harus dicari. Tapi kalau seandainya terkait posisi dan ketindihan tangannya, saya rasa itu tidak berkaitan dengan gejala jantung. Pertanyaan yang ke-7 dari Ibu Nata. Penyakit jantung pada pasien yang punya GERD juga, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan nyeri dada karena jantung dan dengan GERD? Oke. Nyeri dada karena GERD, gampangannya GERD itu kan gastroesophageal reflux disease ya, jadi ada asam lambung yang naik lah istilah awamnya. Biasanya muncul karena misalnya terkait makan, telat makan, atau kecentok makanan yang kecut atau yang pedas gitu ya. Terkait posisi juga, biasanya pasien-pasien dengan GERD ketika berbaring terlentang, itu asam lambung akan naik sehingga nyeri dada biasanya muncul pada saat terlentang, sehingga dia harus duduk. Nah, bedanya dengan nyeri dada karena jantung, kalau nyeri dada karena jantung yang tadi sudah ada di slide saya, nyeri dadanya itu terkait aktivitas. Jadi dipicu oleh aktivitas atau stres psikis, stres emosional. Biasanya mereda dengan obat bawah lidah, isosorbit, atau dengan istirahat. Biasanya kalau nyeri dada karena jantung itu nggak bisa ditunjuk dengan satu jari. Misalnya nyerinya di sini nih dok, satu titik ini aja, itu nggak bisa. Ya biasanya kalau nyeri karena jantung koroner, dia akan rasanya, dada saya rasanya nggak enak aja dok, kayak rasanya kayak masuk angin, kayak berat, kayak ditindih gitu. Tapi bukan pinpoint nyerinya, ya. Itu cara membedakannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Rismauli, makanan atau minuman untuk penyakit jantung. Ya, ini kembali ke jenis penyakit jantungnya ya. Penyakit jantung itu ada banyak sekali jenisnya. Ada penyakit jantung karena hipertensi, karena penyakit jantung koroner, gagal jantung, kemudian penyakit katup jantung, dan lain sebagainya. Makanan dan minuman, kalau memang punya darah tinggi, kurangi yang asin-asin, kadar garam dibatasin. Sampai dengan garamnya sehari itu kurang dari 5 gram, atau 1 sendok teh per 24 jam. Kemudian kalau punya penyakit jantung koroner, jelas kurang-kurangi yang lemak-lemak, gorengan, jeroan, mentega, seafood, pokoknya yang tinggi lemak jenuh, itu sebisa mungkin dihindari. Kalau pasien jantung punya diabetes, maka dietnya diet diabetes ya. Ya, jangan yang manis-manis, dikurangin yang manis-manisnya. Nah, khusus untuk pasien-pasien dengan gagal jantung, yang pasti dihimbau oleh dokternya, gagal jantung itu yang ini dalam artian pompa jantung sudah di bawah 40%, maka pasti yang akan dipesan oleh dokter jantungnya adalah, Pak, minum jangan banyak-banyak. Karena benar-benar kerasa pasiennya sendiri pun menyadari, begitu dia minum banyak, maka dia akan sesak atau kaki bengkak. Gitu ya. Jadi batasan minum yang penting kalau pada pasien dengan gagal jantung. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Febrianti, susu diabetasol apa boleh untuk penderita jantung? Boleh, apalagi kalau penderita jantung tersebut punya komorbid lain berupa diabetes, maka susu yang kita anjurkan memang susu diabetasol. Kemudian dari Ibu Ruli,
hipertensi dengan obat ACE atau sartan kemudian terkena COVID, apakah perlu di stop ACE-nya? Ya, ini memang isu yang sempat hangat beberapa saat yang lalu, tapi sudah keluar berbagai rekomendasi dari perhimpunan, baik Perhimpunan Dokter Jantung Eropa, Amerika, Asia Pasifik, ataupun Indonesia sekalipun. Ya, kita sudah confirm bahwa kita tidak perlu menyetop ACE atau ARB-nya. Sudah keluar juga 3 jurnal dipublish di New England Journal of Medicine 2020 baru aja keluar, itu evidence base yang menunjukkan bahwa ACE atau ACE inhibitor atau ARB itu tidak berhubungan dengan kerentanan seseorang terkena COVID, tidak juga berhubungan dengan tingkat keparahan COVID-nya, dan tidak juga berhubungan dengan tingkat kematian atau mortalitas pada pasien-pasien dengan COVID. Jadi 3 jurnal ini semakin membuat kita yakin bahwa memang ACE atau ARB itu membuat COVID makin parah, itu hanya mitos aja ya, atau isu-isu yang tidak terbukti secara klinis. Oke, ada pertanyaan lain? Sampai mana tadi ya? Masih ada dari Dokter Ruli itu, saya pernah membaca gitu. Oh ya, obat hipertensi mendeplet beberapa mineral dan vitamin, akan timbul gejala akibat kekurangan vitamin. Apakah butuh vitamin pendamping serta suplemen pendamping antioksidan Q10? Oke, ya memang ada beberapa seperti ACE atau beta blocker dan diuretik ya, HCT itu memang beberapa jurnal bilang bisa menurunkan kadar mineral atau vitamin-vitamin tertentu. Kalau memang simptomatik, dok, gejala vitamin defisiensinya atau mineral depletion yang simptomatik, saya rasa tidak ada salahnya memberikan tambahan vitamin. Q10 itu juga baik dan bisa kita berikan pada pasien-pasien yang memang ada gejala. Saya sering juga ketemu pasien-pasien di poli, obat sudah oke, keluhan gagal jantung nggak ada, cuman dia merasa kurang berenergi atau kurang semangat atau lemes aja. Biasanya kita bisa kasih vitamin seperti Q10 yang bisa membantu pasien-pasien seperti itu. Saya rasa kalau untuk kontraindikasi suplementasi tidak ada sih, dok, jadi bisa diberikan. Apakah penderita jantung dapat menjadi donor transfusi darah kepada orang lain? Oke, penderita jantungnya seperti apa? Jadi penyakit jantung itu seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali jenisnya dan banyak sekali grading atau tingkat keparahannya. Kalau memang dia sudah confirm terdiagnosis misalnya penyakit jantung koroner, yang minum obat pengencer darah, minum berbagai obat, apalagi gagal jantung, saya rasa tidak memungkinkan untuk dia memberikan transfusi darah. Tapi ada penyakit-penyakit atau kelainan jantung yang sifatnya ringan gitu ya. Saya rasa kalau yang ringan itu tidak masalah. Misalnya kelainan jantung yang ringan itu seperti mitral valve prolapse yang derajatnya ringan dan asimptomatik misalnya ya, saya rasa juga nggak ada masalah, bahkan tidak ada terapi khusus untuk penyakit ini, hanya assurance saja, jadi tidak masalah untuk mendonorkan darah untuk kelainan-kelainan yang sifatnya hanya ringan dan asimptomatik. Kemudian sudah ya, habis ya, tinggal ke Dr. Kurnianto dan Dr. Rezi. Baik, terima kasih Dr. Nancy. Selanjutnya sekarang giliran Dr. Rezi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Silakan, Dok. Oke, selamat siang. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin mau nambahin dulu dari Dr. Kurnianto tadi yang ditanyakan mengenai tidur ya. Tadi Pak Hubertus ya. Pak Hubertus bertanya kan tidur cukup bila 8 jam, dan tapi tergantung juga pada kualitas. Kalau secara sainsnya, science of sleep itu kualitas aja nggak cukup, kuantitasnya juga penting. Memang di buku dituliskan harusnya 8 jam, tapi betul kalau bisa minimal 6 jam itu sudah bagus, ya, dan harus tercapai 6 jam. Jadi kalau memang malam hanya tidur 4 jam, ya harus ditambahkan di siang tidur 2 jam.
Karena siklus tidur dan bangun ini sangat vital untuk kesehatan secara umum. Gitu ya. Dan berbicara tentang tidur, tidak cukup hanya yang penting udah tidur 4 jam, enggak. Harus punya habit atau kita bilang itu sleep hygiene yang baik. Jadi kalau memang kita mau bangun jam 4, kalau kita udah biasa tidur 4 jam ya usahakan tidur jam 12. Saya sekarang dapat pasien yang, dok saya nggak bisa tidur, saya tidur jam 7, kebangun jam 12, itu sudah 5 jam ya, berarti sebenarnya sudah cukup tidurnya. Ya. Tapi kalau dia sama sekali nggak bisa tidur itu lain. Tapi kalau, dok saya suka kebangun jam 2, Bapak tidur berapa? Saya tidur jam 8 malam, itu sudah 5 jam, sudah sangat cukup sebenarnya. Bahkan sudah 6 jam, sudah sangat cukup sebenarnya. Gitu loh. Ya, jadi mungkin definisi sulit tidurnya ini harus harus diluruskan lagi ya. Gitu ya. Jadi tapi harus 6 jam itu setidaknya 6 jam itu tercapai karena nanti ya tadi kalau berkurang dari 6 jam, memang idealnya 8 jam, tapi kalau kurang dari 6 jam akan mempengaruhi hormon di mana kortisolnya akan kebanyakan. Kita tahu sendiri mungkin Dr. Kurnianto kalau di hormon kortisol terlalu banyak nanti banyak yang mengikuti bukan? Ya, penyakit-penyakit seperti diabetesnya sulit terkontrol, hipertensinya tambah nggak karuan, biasanya seperti itu nanti. Itu pentingnya di situ. Dan tadi juga Dr. Nancy menyinggung mengenai pusingnya. Kalau di ilmu saraf sih pusing itu nggak cukup ya. Tapi maksudnya kita harus tahu ini benar-benar pusing atau nyeri kepala, itu dulu ya. Jadi pusing yang dimana orang yang muter atau orang bahasa awamnya orang itu bilang vertigo, atau memang pusing yang kepalanya nyut-nyutan. Karena nanti penyebabnya bermacam-macam, terapinya juga bermacam-macam. Jadi itu kita harus jelas dulu di situ. Ya, terus pertanyaan untuk saya tadi yang pertama itu apakah ini tadi ya Ibu Ibu Widi Budianti ya, suka ada gangguan ingatan pendek, mau kulkas sampai sesuatu lupa. Mungkin bukan gangguan ingatan ya. Yang disebut gangguan ingatan tuh benar-benar lupa. Tapi kalau ini mungkin kurang atensi atau kurang konsentrasi. Kalau ini mungkin nggak perlu obat, tapi perlu fokus aja. Ada latihan untuk fokus. Bagaimana kita bisa memfokuskan perhatian kita ke satu titik selama beberapa saat itu penting. Ya, seperti misalnya kenapa sih ada anak yang bisa belajar nilainya bagus? Karena mungkin selama belajar setengah jam itu anak itu bisa konsentrasi, bisa benar-benar memusatkan perhatian. Nah, buat kita yang sudah itu ya mungkin nggak usah lama-lama. Pada saat masak kita benar-benar fokus untuk masak. Soalnya kadang-kadang ibu-ibu itu kalau masak ya sambil mikir kenapa kok suaminya belum pulang, juga sambil masak dia nanti mikir kenapa kok cucian belum diangkat, kenapa kok sambil mau ngambil mentega tapi oh ya ini tagihan listrik belum dibayar, ya itu yang mungkin bikin kurang fokus. Jadi itu sih. Tapi kalau benar-benar lupa lain ya, yang kita sebut lupa tuh benar-benar lupa. Kadang-kadang dia lupa nama anaknya. Kalau yang sudah terjadi lupa itu sudah, atau dia lupa kan kemarin sudah dibilangin harusnya hari ini pergi ke dokter, tapi dia lupa dan benar-benar lupa. Atau kan tadi siang udah minum obat, ini dia mau minum lagi. Itu yang lupa seperti itu, ya. Itu bukan kurang fokus, tapi memang lupa. Oke? Jadi kalau untuk yang ini, yang tadi lupa mentega atau ke dapur, nah itu kemungkinan kurang fokus aja. Ya, yang mendistraksi atau yang mengacaukan fokusnya tinggal dihilangkan. Gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan, mudah menangis apakah kelainan gangguan jiwa atau enggak? Tergantung juga menangisnya karena apa. Kalau memang dia orangnya baperan sih ya enggak masalah. Tapi yang kita pikirkan adalah kalau itu menangisnya tidak wajar. Kalau memang nonton film sedih nangis itu normal. Atau misalnya dengar berita sedih nangis itu normal. Atau ada temennya cerita sedih terus mereka nangis-nangisan ya, biasanya kalau cewek sama cewek cerita tuh bisa nangis-nangisan berdua, itu juga masih normal, ya kan? Tapi kalau ya nek kok lupa belum minum obat terus neneknya nangis, itu nggak normal. Itu kan harusnya seperti itu tidak nangis, tapi itu yang tidak normal. Ya, nah itu yang perlu kita cari tahu. Atau harusnya orang senang, misalnya kita berikan anaknya lulus ujian, harusnya dia senang, ini mana nangis terseduh-seduh, nah itu kan ada kelainan afek, nah itu mungkin termasuk salah satu gangguan jiwa. Tapi kalau selama itu masih dalam konteks yang normal, ya makanya akan normal, tidak patologis. Ya, dan terus
Terakhir tadi ada pertanyaan lagi yang dimaksud dengan penyempitan fragmen C3 C4 ini agak sedikit menyimpang di luar dari Ibu Febrianti nanya ya. Itu agak, tapi ya gini aja, penyempitannya karena apa? Ya, jadi harusnya, jadi maksudnya adalah di tulang lehernya di C3 C4 itu harusnya lebih lebar tapi ini tidak. Nah, penyempitnya apa? Karena apanya itu yang kita harus cari tahu. Mungkin kalau ini saya harus lihat dulu filmnya atau saya harus lihat filenya, saya baru tahu nanti penyebabnya apa. Karena bisa karena pengapuran, bisa karena pergeseran diskus, bisa karena perubahan posisi tulang, itu bisa macam-macam. Oke, dari saya sih gitu. Dan terakhir tadi ada juga yang bertanya soal makanan. Terakhir, kalau soal makanan itu, kalau ilmu saraf sih semuanya boleh ya. Daging, ayam, ikan, buah, segala macam silahkan dimakan. Yang penting jangan kebanyakan. Dan benar mengikuti dokter Nancy, dan kami dari musaraf, kalau misalnya pasiennya ada gangguan gula ya dietnya mengikuti diet gulanya. Kalau ada gangguan jantung ya dietnya mengikuti diet jantungnya, tapi bukan berarti nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, karena dari mana otak dapat nutrisi kalau semua nggak boleh. Ya, otak kita tuh butuh nutrisi dan tidak terlalu susah kok. Asal kita bisa makan nasi sama buah yang cukup, sayur yang cukup, lauk yang cukup, itu seharusnya sudah cukup. Itu ya, tapi kadang-kadang saya ada pasien saya yang baru kontrol sebelum lebaran kemarin, dok, bapak nggak mau makan sudah 3 minggu. Saya tanya kenapa nggak mau makan, bapaknya bilang makannya nggak enak. Memang makan apa? Cuman karena anaknya takut si bapak tensinya naik, cuma dikasih nasi, sayur bayam sama tempe rebus setiap hari. Saya aja enak dengernya, Bu. Gimana? Kalau pasiennya disuruh makan itu tiap hari kan? Jadi kalau saya dari ilmu saraf, makan nasi boleh, makan daging boleh, makan kentang boleh, makan ayam boleh, silahkan. Yang penting tidak berlebihan. Gitu aja. Digoreng boleh, tapi minyak sendiri di rumah, jangan ibu pinjam minyak dari tetangga ya. Gitu loh. Beli minyaknya ya yang agak bagus dikit lah. Kan kalau ya kita modal sedikit buat badan sendiri gitu ya. Boleh nggak makan gulai? Boleh, tapi jangan setiap hari gulai. Hari ini gulai, besok gado-gado, ya besok direbus gitu loh. Tapi kalau setiap hari makan nasi, sayur bayam sama tempe rebus, saya aja enak, Bu. Apalagi yang sakit, ya. Oke, kalau dari saya sih gitu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti diserahkan, bisa lewat. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rezi. Selanjutnya saya kira waktu sajalah yang akan membatasi kita. Ini pun sudah lebih kira-kira 15 menit. Ya. Jadi kita akan mulai ke acara penutupan. Akan tetapi sebelum acara penutupan, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di dalam pengumuman bahwa di dalam webinar ini akan ada kuis dari Siloam, di mana yang bisa menjawab akan memperoleh medical check up dan rapid test dari Siloam. Untuk itu kuis saya serahkan kepada Dr. Nancy, dan jawabannya nanti tidak hari ini, akan tetapi mohon dijapri ke WhatsApp saya, di mana WhatsApp tersebut sudah saya catat di kolom chat. Kepada Dr. Nancy, silakan menyampaikan kuisnya. Kuisnya sambil saya ketik juga di chat, jadi bisa dibaca juga di chat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, sebutkan 7 jenis mikronutrien yang penting untuk sistem imun kita, sesuai tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Rezi. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 5 gejala tanda bahaya atau warning signs pada hipertensi. Ya, jadi saya rasa cukup jelas ya, ada hipertensi. Baik, terima kasih Dr. Nancy. Kuis telah disampaikan. Untuk diketahui bahwa mungkin jauh ada satu lagi. Rezi, ya. Ada ya tambahan dari Dr. Rezi, sebutkan 3 gangguan intelijensia tanda demensia. Ya. Oke, terima kasih para dokter. Untuk selanjutnya, untuk menjawabnya cukup dijapri ke saya. Oleh karena itu hanya peserta-peserta dari webinar ini yang bisa ikut kuis, ya. Jawabannya pastilah bisa, karena saya akan beri waktu jawabannya kira-kira sampai besok sore. Dan selama itu juga
kita akan memberikan file presentasi dari para dokter yang ada di sini. Jadi tinggal nyontoh saja lah gitu, sambil ngapalin gitu ya. Demikian saya kira prosedur dari kuis kita dan menjawabnya. Terima kasih Dr. Nancy dan Dr. Kur dan Dr. Rezi yang telah memberikan kuis kepada kita semua. Selanjutnya, perkenankan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Dr. Siloam yang telah memberikan suatu amazing presentation pada kita para peserta di sini, dan saya yakin presentasi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama di dalam menghadapi new normals yang akan diperkenalkan oleh pemerintah nanti. Saya kira terima kasih juga kepada peserta sekalian, dan di sini saya lihat juga ada Pak Noko, ayahnya dari Dr. Nancy, Sekjen TGG ya. Teman saya golf, tapi saya sering dimakan golfnya, dimakan uang saya beliau ini. Oke, terima kasih banyak sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk selanjutnya, have a nice weekend. Meskipun bagi saya dan bagi Pak Noko, saya kira hari-hari sudah weekend ya Pak. Betul. Ya, untuk itu kembali saya ucapkan terima kasih atas nama kita semua kepada Siloam Bekasi Timur dan Siloam yang lainnya yang telah memberikan presentasi kepada kita pada hari ini. Untuk diketahui juga mungkin beberapa presentasi ini juga akan saya share ke grup lansia di grup kita Pak Noko, supaya mereka juga bisa ikut mengetahui. Terima kasih. Maka dengan ini saya tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kur, Dr. Rezi, Dr. Terima Nancy. kasih. Sama-sama. Dr. Rezi, terima kasih. Dr. Kur. Nancy, terima kasih ya. Dari Opa. Dr. Yurika, terima kasih loh. Di sini saya lihat ada Dr. Yurika, ada Dr. Kamarudin. Ini teman-teman istri saya. Ada juga istri saya, Dr. Ruli itu tadi. Saya akan tutup jika semua telah meninggalkan chat ini. Matur nuwun Pak Ratman. Terima kasih Ibu Widi, Bu Riana. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Pak Itu aduh gambarnya gambar 777 ya tuh. Ya, 777 Pak, biar ketahuan. Biar ketahuan gambar 777. Nostalgia. Iya, Terasa di airport. Iya, terasa di airport. Terbang sama Captain Darmadi ya. Dr. Melawan Hubertus. Pak. Ya, Dr. Hubertus, terima kasih. Dr. Sutoyo. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Amin. Amin. Sehat ya Pak Ratman. Alhamdulillah. Nanti kita juga akan ada mungkin dari Dr. Yurika. Bareng. Monggo. Bareng-bareng. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Gary. Halo, Eyang. Apa kabar? Jakarta atau di Bali nih kan? Di Bali, Pak. Di Bali, oh ya. Iya. Udah saya lihat Pak. tanaman gantungnya bagus-bagus. Jadi mukanya mana ya? Kok nggak kelihatan? Ini, Bu. Mana? Nggak kelihatan, Ger. Oh iya, Ai kok makin muda ya, Ger ya? Iya. Berapa tahun lalu kamu di Bali ya? Iya, Ibu. Sehat ya, Bu? Sehat, Pak. Selamat sore, Dr. Lili. Sekali waktu nanti saya bikin sistem imun buat orang-orang Merpati, yuk. Oh, air Asia, Gary mau air Asia dong. Mau nggak? Air Asia, Gary. Mau, Ibu. Saya di Asia waktu itu. Oh iya ya, dari Asia ya. Enggak, iya ya. Betul. Ya buat penerbangan lah. Ya. Ini sangat menarik nih, Eyang. Diskusinya, wawasan. Ya. Terutama menghadapi new normal. Ya, betul. New normal ini. Awal Juni ini. Iya, ya. Iya, ya. Baik, saya kira tinggal 11 orang. Sebaiknya saya mungkin tutup pertemuan ini. Ya, izin. Ya, sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Sore.